Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi di video kali ini nggak review ya. Kali ini bukan video review, tapi kali ini cuma berbagi sharing informasi aja. Jadi ini saya baru berkesempatan untuk sharing melalui video karena sebelum-sebelumnya nggak pernah pakai video, tapi lebih melalui blog ya, di dipo mojosari.blogspot.com. Karena waktu itu belum punya HP yang bagus. Karena daripada beli HP, mending beli kereta model. Nah, oke, di video kali ini saya mau ngasih tahu ya cara atau apa ya. Kalau buat teman-teman yang bingung untuk mendapatkan gimana sih caranya biar dapat kereta model yang murah meriah gitu kan. Nah, karena kalau beli itu harganya di kisaran 375.000 sampai 400.000 ke atas. Nah, dengan membuat sendiri itu teman-teman bisa hemat budget kurang lebih ya mungkin sekitar 100.000 rupiah aja udah bisa dapat. Karena yang pertama adalah teknologinya. Kalau mungkin dulu kesulitan ya. Gimana sih cara motongnya, gimana ininya? Mungkin dulu masih manual, pakai cutter, pakai pisau itu agak susah. Susah, keras, dan biasanya hasilnya kasar. Beda kalau sudah menggunakan cutting laser ya untuk akrilik. Nah, itu hasilnya apa namanya lebih halus, kemudian tidak perlu repot-repot, tinggal membuat polanya aja menggunakan Corel. Kemudian kita datang ke percetakan, tinggal menunggu hasilnya dan selesai. Jadi tinggal nempel seperti puzzle. Nah, di sini ini adalah beberapa kereta penumpang. Ini yang saya buat di sekitar tahun 2015 kalau nggak salah ya. Waktu itu masih rajin-rajinnya membuat kereta model, bereksperimen. Di sini saya punya ada 1, 2, 3, 4, ada 5, total ada 5. Ini adalah prototipe pertama ya. Jadi desainnya waktu itu ya nggak asal bikin juga sih. Yang penting pokoknya terlihat jadi rangkaian kereta. Nah, untuk bahannya sendiri ya, untuk bahannya sendiri itu menggunakan akrilik. Ini akriliknya tebelnya kalau nggak salah sekitar 1 mili, 1 atau setengah mili ya. Ini jadi semuanya ini sama menggunakan akrilik putih susu. Tapi waktu itu ini saya bikinnya waktu masih di Jogja ya teman-teman ya. Karena di Jogja memang untuk advertising tuh banyak banget dia, beragam, harganya juga apa namanya bersaing dan gampang lah, intinya gampang kalau di Jogja itu. Saya kurang tahu kalau di daerah-daerah lain mungkin harusnya sudah ada ya dengan perkembangan teknologi percetakan sekarang ini. Nah, ini ya jadi untuk skalanya sendiri waktu itu saya coba cari-cari di internet, menyamakan apa ya proporsional dari skala yang ada di internet tersebut ya, mulai dari panjang, tinggi sampai dengan lebar. Nah, kemudian jadi seperti ini. Nah, ini dia. Jadi untuk ini apa informasi teman-teman ya. Ini keretanya nih kayak gini ya modelnya. Jadi model dasarnya itu awalnya dia terpisah-pisah ya, terpisah-pisah, partnya terpisah-pisah. Kemudian saya tinggal mengelemnya, mengelem pelan-pelan. Nah, contohnya kayak gini nih ya. Ini pintunya dia masuk ke dalam, jadi bukan tempelan ya. Maksudnya nggak jadi satu. Kemudian kacanya juga masuk ke dalam. Ini semuanya akrilik. Kacanya menggunakan akrilik bening. Kemudian untuk bodinya menggunakan akrilik putih susu. Kenapa putih susu ya? Karena awalnya tuh sebenarnya saya males buat ngecat. Jadi supaya cepat, wah mending tempel aja deh pakai stiker biar cepat. Oh, ternyata stiker pun susah nih sampai kayak gini nih. Ini kurang rapi karena terburu-buru ya. Nah, jadi itu tinggal nempel gini aja. Nanti kalau udah bikin polanya, saya ini dulu bikin polanya pakai Corel ya. Nah, ini dalamnya bisa teman-teman lihat perpaduan antara akrilik bening dengan akrilik putih susu. Nah, ini dia. Ini udah cukup kuat ya teman-teman ya. Untuk bahan materialnya udah cukup kuat pakai akrilik. Ini kuat banget. Tuh. Kokoh lah buat ini. Cukup kokoh ya. Lemnya seperti biasa menggunakan lem Gina. Ini seharusnya kalau saya telaten ini bisa didempul, harusnya didempul dulu supaya halus atapnya. Tapi lagi-lagi karena malas dan terburu-buru, ya udah mending tempel selesai. Nah, ini tuh. Jadi masih ada lubang-lubangnya. Seharusnya kalau saya telaten ini bisa saya dempul. Nah, itu bagian ininya ya, apa namanya? Bodinya ya. Ini untuk body, kemudian untuk bagian sasis itu seperti ini. Ini dia sasisnya. Nah, ini sasis panjang ya. Memang kelemahannya yang harus kita perhitungkan adalah ininya teman-teman, apa namanya?
beban nantinya. Di sini supaya tidak doyong, tidak ini, maka harus menggunakan beban ya. Nah, kemudian bagian tersulitnya itu adalah untuk ini, bogi. Nah, ini dia. Bogi ini ternyata nggak sembarangan. Bogi kalau nggak presisi ataupun apa ya, miring-miring dan sebagainya, itu akan sulit untuk rolling. Nah, ini. Ini bogi. Bogi ini kemarin saya samakan dengan ukuran roda Rail King kalau nggak salah. Kemudian materialnya untuk roda itu juga menggunakan plastik dari kereta mainan merek Rail King. Nah, kemudian ini menggunakan skrup ya. Nah, di situ ada ininya. Nah, itu jadi ada lingkaran kecil itu ya. Kemudian ada lagi penambatnya itu akrilik bening lagi. Itu supaya ini nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Sebentar, saya ambilkan. Nah, gini. Nah, ini penambatnya. Nah, itu. Nah, itu. Ini untuk bagian sasis. Nah, kemudian kalau udah jadi bagian sasis, tinggal dijadikan satu kayak gini aja. Nah, udah jadi kereta. Nah, tergantung dari ini apa namanya ya, niat teman-teman lah. Kalau misalkan mau detail banget ya mungkin bisa ditambahkan kursi, kursi, kemudian ada orang atau sekat-sekat dan sebagainya supaya menyerupai kereta penumpang pada aslinya. Tapi kalau males ya kayak saya gini. Nah, kalau untuk kaca ini ya yang gelap ini saya kasih stiker. Saya kasih stiker gelap. Jadi ditempelin di dalam, jadi seolah-olah dia terlihat gelap. Nah, itu lihat ya. K1019 MRJ ya, Mojosari. Nah, itu untuk bagian ini. Nah, kemudian untuk bagian coupler. Ini untuk coupler. Nah, ini dia. Waktu itu saya belum kepikiran untuk membuat coupler dari akrilik. Jadi ini di sini memang saya buatkan coupler tempat coupler. Kemudian couplernya ini saya belikan. Nah, ini bisa teman-teman cari online juga coupler seperti ini. Nanti tinggal kebutuhan teman-teman aja mau bikin mau coupler yang tanduk atau coupler genggam seperti ini. Sebentar teman-teman, saya punya coupler genggam. Nah, ini dia. Nah, seperti ini coupler genggam. Nah, itu nanti bisa dicarikan. Tapi kalau mau yang minim budget lagi, seperti yang saya katakan tadi, bikin aja dari akrilik couplernya, coupler akrilik. Sekarang udah banyak. Nah, kemudian untuk bagian AC, nah ini tadi memang males dempul, males ini. Kalau misalkan handmade sekarang kan banyak kan dia cetak resin. Nah, kalau ini waktu itu saya udah nggak kepikiran cetak resin dan sebagainya. Yang penting tempel bentuk AC. Nah, ini kayak gini, kasar banget emang. Ini kalau nggak salah ini yang pertama kali ini. Ini pertama bikin 3, terus pingin lagi akhirnya bikin 2 tapi belum selesai. Masih seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk budgetnya sendiri. Untuk akrilik itu waktu itu untuk satu gerbong itu saya habis sekitar 50 sampai 65 ribu untuk semuanya, untuk semua akriliknya ya, dari potongan-potongan bogi dan sebagainya sampai dengan ini kaca dalamnya ini sampai semuanya untuk akriliknya sendiri sekitar 50 sampai 65 ribu. Nah, kemudian untuk roda itu teman-teman bisa tadi seperti saya, untuk kalau murah ya ambil aja dari mainan yang merek Rail King itu. Karena dia skalanya udah masuk ke 187 lebar relnya. Nah, itu mungkin katakanlah Rail King harganya sekarang 75.000 sampai dengan 85.000. Sudah dapat 3 gerbong. Satu gerbong kan cuma butuh satu kereta kan butuh 1 gerbong. Ya mungkin budgetnya per gerbong itu hanya 100.000 rupiah untuk sampai jadi loh ya, sampai jadi. Mungkin itu juga belum pengecetan ya, itu yang agak sulit. Tapi bisa diakalin lah. Intinya ini dengan budget sangat minim untuk mendapatkan rangkaian seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, untuk yang mau tahu gimana potongan akriliknya, part per partnya itu kayak gini. Nah, ini part-partnya ini sisa-sisa dulu, ternyata masih ada. Masih saya simpen. Ini bagian-bagian kecilnya aja ya, yang udah nggak kepake dari jendela lain sebagainya. Nah, ini. Nah, mungkin itu aja review singkat. Ya nggak review ya, sharing singkat terkait dengan bagaimana membuat kereta model miniatur dengan budget yang sangat minim. Saya rasa di setiap kota sekarang udah ada yang namanya cutting laser ya. Jadi bisa tinggal main Corel aja. Kalau nggak bisa Corel ya minta bikinkan aja ke teman yang bisa Corel. Cetak sendiri, bikin sendiri, harganya lebih minim. Oh iya, satu lagi, mumpung saya ingat. Jadi kelemahan kalau menggunakan roda plastik itu adalah kelemahannya
kereta itu pada saat berbelok dia akan berat karena bibir rodanya ini, flex ininya nih, rodanya ini dia akan bergesekan langsung dengan rel. Dan itu untuk belokan berat, tapi kalau untuk jalan lurus itu nggak ada masalah. Itu kelemahan kalau menggunakan roda plastik. Beda kalau roda metal mau lurus belok kanan kiri itu nggak ada masalah, tetap mulus. Ya memang itu lagi teman-teman ya, balik ke harga ya. Memang untuk budget yang minim resikonya atau kekurangannya cuma seperti itu aja sih pada belokan. Tapi untuk selainnya ya oke lah, cukup murah dan bisa diandalkan. Baik, saya rasa itu aja sedikit informasi untuk teman-teman yang mau membuat kereta model dengan budget yang minim ya. Jangan lupa terus ikutin aja channel YouTube ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau unfaedah itu memang sering terjadi, tapi kalau berfaedah alhamdulillah. Baik, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.